Pak, bisa diberikan sedikit tentang wisuda dan bagaimana upaya penelitian terhadap persyaratan bahasa sendiri? Baik, alhamdulillah kita hari ini menyaksikan anak-anak kita yang barusan dilaksanakan pelepasan atau bahasa lain wisudakan MTS Harapan Bangsa Labu. Tentu kita dari pihak satu wilayah akan berupaya untuk mengajukan usulan keputusan sesuai dengan permintaan dari pihak madrasah dan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Jemberan. Kita pahami bahwa untuk mengusulkan pendirian satu madrasah dibutuhkan syarat-syarat yang perlu dilengkapi. Bila syarat ini sudah terpenuhi, maka kita akan usulkan dan kita akan menunggu jawaban dari perusahaan apakah ini mendapat peluang untuk pendirian atau masih menunggu daun-daun berkembang, mengingat keterbatasan pendirian madrasah. Jadi kita tetap berupaya, kalau sudah kita usul tahun ini, tahun depan juga kita akan menanyakan keputusan apakah peluang ini. Tapi kalau kita lihat dari segi visi, dari segi antusias masyarakat, maka ini besar harapan bisa Nah, kalau kita melihat kurikulum yang ada di sekolah ini itu sudah standar nasional atau ya, ini sudah, karena kurikulum pada dasarnya yang pokok itu harus sesuai dengan kurikulum nasional. Lalu kemudian pihak madrasah melakukan inovasi-inovasi tambahan-tambahan yang membuat wali murid atau lingkungan madrasah tertarik. Misalnya ada program tambahan bahasa Jepang misalnya, atau bahasa Inggris. Itu kalau bahasa Inggris, bahasa Arab memang sudah berupa kurikulum nasional, tapi tambahan hafal Al-Quran, program tahfidz misalnya, tambah dengan bahasa Jepang. Kemudian ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang membuat masyarakat tertarik untuk menyekolahkan anaknya di madrasah ini. Pak, terlepas daripada Mbak sedikit Pak, kalau untuk kualitas guru di Aceh sendiri Pak, dalam cerita kakak Mir itu bagaimana Pak? Ini perlu memang pembinaan. Kita melakukan beberapa terobosan untuk peningkatan kualitas guru. Memang secara umum masih rendah, harus kita akui. Untuk memenuhi kualitas guru sebagaimana harapan, kita melakukan beberapa terobosan. Misalnya melalui KKG MGMP, lalu kemudian dengan diklat di Balai Diklat. Alhamdulillah dengan hadirnya Balai Diklat Keagamaan di Aceh, jadi guru madrasah lebih berpeluang untuk mereka mengikuti diklat-diklat sesuai dengan mata pelajaran yang dia ampu. Kalau dulu diklatnya kita harus ke Medan, tapi alhamdulillah dengan hadirnya diklat keagamaan di Aceh, maka guru-guru madrasah akan lebih sering mendapat pelatihan sesuai dengan kualitas, sesuai dengan tupoksi dan sesuai dengan jurusan yang diajarkan di madrasah. Kalau jumlah guru apakah kita mencukupi untuk seluruh madrasah? Secara keseluruhan kita sudah pada taraf mencukupi, ditambah lagi jurusan P3K tahun ini. Jadi ada kekurangan-kekurangan memang kita akui di daerah. Maka untuk mencukupkan itu dengan peluang lulusnya P3K tahun ini, kita nanti akan menempatkan P3K itu di mana dia mengajar. Dengan demikian bisa menutupi kekurangan-kekurangan itu di daerah-daerah pedalaman. Kalau di kota pada umumnya sudah cukup. Sedikit Pak, terkait kontroversi wisuda akhir-akhir ini Pak, yang sebagian mempertanyakan Pak, ini aturannya memang ada atau ini kebiasaan? Iya, memang ini kan permintaan masyarakat sebenarnya. Tidak ada aturan bahwa tamat MTS harus wisuda, tamat MI harus wisuda. Dulu kan waktu tahun-tahun 90-an, waktu kami dengan Pak Kementerian Sekolah itu yang ada wisuda kan di perguruan tinggi. Hari ini memang dilema. Kalau misalnya langsung madrasah mengatakan tidak boleh wisuda, nanti wali murid nggak mau sekolah di situ. Nah ini sebenarnya lebih kepada keinginan orang tua. Maka kita serahkan ke BP3, apa istilahnya komite. Jadi komite yang bersepakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Kita tetap menunggu. Kalau secara aturan misalnya ada pelarangan, nanti kita hentikan. Tapi kalau sampai saat ini belum ada pelarangan. Cuman ada informasi-informasi bahwa untuk apa wisuda itu. Tapi ketika madrasah bekerja sama dengan komite, wali murid menginginkan.
maka kita serahkan ke pihak madrasah dengan komite. Kita tidak paksakan. Kalau nggak ada wisuda nggak apa-apa, memang nggak ada aturan harus wisuda. Tapi ini kan hajat orang tua untuk semangat anaknya. Pak, menyangkut dengan rumah moderasi umat beragamanya bagaimana? Oh ya, moderasi beragama adalah program prioritas pemerintah. Kalau di Kementerian Agama itu di antara 7 program prioritas ada namanya moderasi beragama. Tujuannya untuk hidup rukun. Maka diharapkan seluruh warga negara bisa menerima, bisa memahami apa itu moderasi. Karena ini di kampung-kampung mungkin barangkali pemahamannya belum begitu mendalam tentang moderasi. Melalui forum ini, melalui media ini saya sampaikan bahwa moderasi itu bukan memoderatkan agama. Agama sudah cukup sempurna diturunkan oleh Allah. Kalau yang Muslim, nanti kalau agama lain masing-masing ada kitab sucinya, itu sudah sempurna. Islam sudah kafah. Tapi yang perlu dimoderatkan adalah pemikiran, cara pandang umatnya. Kan sekarang kita sering beda pendapat, lalu marah-marah, berkelahi. Ini maksudnya. Jadi hidup bertetangga, baik sesama Muslim atau dengan non-Muslim, itu kita bisa menerima perbedaan, tapi kita tetap bersatu. Ini tujuan dari moderasi. Lalu kemudian dilakukan sebenarnya bukan hanya Kementerian Agama, tapi karena kita Kementerian Agama menangani tentang agama, maka moderasi ini harus selalu disampaikan sehingga ada launching kampung moderasi sebagai model. Kalau ada orang bertanya apa itu moderasi, kalau bahasa agama itu bahasa Al-Quran wasatiyah, hidup sedang, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke atas, tidak ke bawah. Kan ada hadis khairul umuri awsatuha. Jadi sebaik-baik pekerjaan adalah yang Tengah. sedang. Jadi beribadah juga seperti itu. Hidup dalam masyarakat juga begitu. Kalau ada di tangga kita beda pendapat, duduk bersama bermusyawarah. Jangan langsung kita cap sesat. Jangan langsung kita cap kafir. Itu membahayakan. Tapi duduk bersama. Kalau masalah sesat dan kafir itu biar kita tanya kepada MPU yang bisa menganalisa apakah ini dia sesat atau tidak. Jadi harapan kita dengan moderasi ini kita saling menghargai, hidup rukun. Kalau ada perbedaan, kita cari solusi untuk kebersamaan. Jangan langsung kita vonis si A salah, si B salah. Ini akan meresahkan masyarakat. Jadi saya berharap karena kondisi hari ini tugas besar yang diamanahkan ke kita adalah Kementerian Agama untuk membawahi hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu agama yang berkembang di masyarakat. Maka kita harap masyarakat bisa tenang. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, mari duduk bersama, berdiskusi, mencari solusi yang baik. Di Aceh ada berapa rumah organisasi Islam? Kampung moderasi. Sebenarnya di kampung moderasi ini baru kita launching. Hanya ada beberapa kabupaten. Karena saya baru dijadikan duit bulan 10 hari, jadi sudah dibentuk di Aceh Timur, di Aceh Tengah. Tapi karena rute perjalanan kerja saya hari ini ke Aceh Barat, maka kita launching di sini. Nanti ada ke Aceh Timur, kemudian di Aceh Tengah. Itu yang bertugas di situ dari mana saja Pak? Oh, ini makna menunggu kampung moderasi ini kita beri pemahaman tentang hidup rukun. Jadi situ langsung masyarakat dengan orang tua kampung, tokoh masyarakat, nanti pembinaannya dari Kementerian Agama. Ada penyuluh yang memberikan bahan kita kan ada penyuluh satu kecamatan itu 8 orang. Ya, PNS tambah dengan penyuluh PNS. Mereka yang memberikan penyuluhan tentang bagaimana seharusnya moderasi beragama. Saya ulang, moderasi beragama bukan memoderatkan agama. Agama sudah sangat sempurna. Yang kita berikan pemahaman bagaimana cara pandang masyarakat, umat beragama dengan pandangan menengah. Artinya tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ini program kampung moderasi ini Pak memang dari Kanwil atau memang kabupaten? Oh ya, kampung moderasi ini program pusat. Artinya program Kementerian Agama pusat setelah turun PMA tentang moderasi beragama, kelompok kerja moderasi beragama, kemudian Dirjen Bimas Islam mengeluarkan petunjuk tentang bagaimana pembentukan kampung moderasi beragama. Itu dituangkan dalam keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 137 tahun 2020.